Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 20. Teksnya ayat 24 sampai 31. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 29. Thomas yang tidak ada bersama berkata, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya." Paragraf yang kedua ayat 30 sampai 31. Yesus datang lagi ketika Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Dan ia berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kesimpulannya, pada saat Yesus berkunjung murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama. Jadi Thomas tidak percaya akan Yesus bangkit. Dan Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Namun Yesus datang lagi ketika Thomas bersama dengan murid-murid yang lain, dan ia berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Yohanes mencatat semua yang tercantum supaya orang-orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya memperoleh hidup dalam namanya. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus datang lagi kepada mereka pada saat Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Dan ia berkata, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kedua, Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ajaran tentang manusianya, pertama, murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Kedua, tetapi Thomas yang tidak ada bersama mereka berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Namun ketika melihat Yesus, ia langsung berkata, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Ketiga, Yohanes mencatat semua yang tercantum supaya orang-orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka oleh imannya memperoleh hidup dalam namanya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, percayalah akan Yesus telah bangkit sekalipun tidak melihat langsung, dan hanya mendengar dan membaca saja pun. Itu kita harus percaya, itulah juga anugerah Tuhannya. Kedua, tulislah segala hal yang Anda alami tentang Yesus dalam renungan dan kehidupan sehari-harinya. Dan saksikan dengan itu kepada sesama yang belum mengenal Yesus. Akhirnya PR praktek hari ini memberitakan tentang Yesus, bukan tentang kuasa dan mujizat, melainkan tentang bangkit Yesus, supaya orang-orang oleh imannya memperoleh hidup dalam namanya. Itulah tanggung jawab orang percaya. Hamba Tuhan harus memberitakan tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.